Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Kutipan di atas adalah salah satu kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kutipan ini mengandung makna bahwa orang yang berakal akan berbicara dengan hati nurani, tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti atau menyesatkan orang lain. Orang yang berakal akan menimbang-nimbang dulu sebelum berkata, dan tidak mudah terpancing emosi oleh perkataan orang lain. Sedangkan orang yang bodoh akan berbicara dengan nafsu tanpa memikirkan akibatnya. Orang yang bodoh akan mengikuti apa yang ada di hatinya tanpa memperhatikan kebenaran atau keadilan. Orang yang bodoh akan mudah mengeluarkan kata-kata kasar, bohong, fitnah, atau sombong. Kutipan ini mengajarkan kita untuk menjaga lisan kita agar tidak menjadi sumber dosa atau bencana. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tapi bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Dengan lidah, kita bisa menyampaikan kebaikan atau keburukan. Kita bisa mendapatkan pahala atau dosa. Kita bisa mendapatkan teman atau musuh. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam berbicara dan mengikuti teladan orang-orang berakal yang berbicara dengan hati nurani. Baiklah, pada tahap ini kita akan mencoba untuk mengupas kalimat orang berakal akan berbicara dengan hati nurani. Kalimat tersebut adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan sikap bijak dalam berbicara. Orang yang berakal adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir secara rasional, logis, dan kritis. Orang yang berakal tidak akan berbicara sembarangan, tanpa mempertimbangkan dampak dan tujuan dari perkataannya. Orang yang berakal akan berbicara dengan hati nurani, yaitu kesadaran batin dan menuntun kita untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Hati nurani adalah suara Allah yang ada di dalam diri kita, yang memberikan petunjuk dan peringatan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Berbicara dengan hati nurani berarti berbicara dengan jujur, adil, santun, dan bertanggung jawab. Berbicara dengan hati nurani juga berarti berbicara dengan penuh pertimbangan, tidak terburu-buru, tidak terpancing emosi, dan tidak terpengaruh oleh nafsu atau kepentingan pribadi. Berbicara dengan hati nurani adalah salah satu cara untuk menjaga lisan kita agar tidak menjadi sumber dosa atau bencana. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil tapi bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Dengan lisan, kita bisa menyampaikan kebaikan atau keburukan. Kita bisa mendapatkan pahala atau dosa. Kita bisa mendapatkan teman atau musuh. Salah satu hadis yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan hati nurani adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya.
Maka ketika hendak berbicara, terlebih dahulu ia kembali pada nuraninya. Apabila ada manfaat baginya, ia berbicara. Dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh berada di mulut. Ia berbicara sesuai apa yang ia maui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa berbicara dengan hati nurani adalah salah satu ciri orang yang berakal, yang selalu mengutamakan kebenaran dan kebaikan. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang berbicara dengan nafsu, tanpa memikirkan akibatnya. Orang yang bodoh akan mudah mengeluarkan kata-kata kasar, bohong, fitnah, atau sombong. Pada tahap selanjutnya, kita akan mencoba mengupas kalimat hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Kalimat tersebut adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan sikap bodoh dalam berbicara. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir secara rasional, logis, dan kritis. Orang yang bodoh akan berbicara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak dan tujuan dari perkataannya. Orang yang bodoh akan berbicara dengan hati, yaitu nafsu, emosi, atau kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kebenaran atau keadilan. Hati adalah sumber dari segala keinginan dan perasaan yang ada di dalam diri kita, yang bisa baik atau bisa buruk. Berbicara dengan hati berarti berbicara dengan tidak jujur, tidak adil, tidak santun, dan tidak bertanggung jawab. Berbicara dengan hati juga berarti berbicara dengan terburu-buru, terpancing emosi, dan terpengaruh oleh nafsu atau keinginan pribadi. Berbicara dengan hati adalah salah satu cara untuk merusak lisan kita agar menjadi sumber dosa atau bencana. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, tapi bisa berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Dengan lisan, kita bisa menyampaikan kebaikan atau keburukan. Kita bisa mendapatkan pahala atau dosa. Kita bisa mendapatkan teman ataupun musuh. Salah satu hadis yang mengajarkan kita untuk tidak berbicara dengan hati adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa tidak berbicara dengan hati adalah salah satu ciri orang yang beriman, yang selalu menjaga lisan dan hatinya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang tidak beriman, yang selalu berbicara dengan hati dan merusak lisan. Sikap bodoh dalam berbicara adalah sikap yang tidak memperhatikan etika, kebenaran, dan dampak dari perkataan seseorang. Sikap bodoh dalam berbicara bisa menimbulkan berbagai akibat buruk, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Beberapa akibat buruk yang mungkin terjadi adalah yang pertama yaitu menyinggung perasaan orang lain. Perkataan yang tidak sopan, kasar, merendahkan, atau mengejek bisa menyakiti hati dan harga diri orang lain. Orang yang tersinggung bisa merasa marah, sedih, atau benci kepada orang yang berbicara bodoh. Hal ini bisa merusak hubungan sosial dan keharmonisan hidup bersama. Dampak yang kedua adalah menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Perkataan yang tidak jelas, tidak logis,
atau tidak sesuai dengan fakta bisa menimbulkan kesalahpahaman atau konflik dengan orang lain. Orang yang mendengar perkataan bodoh bisa salah mengartikan, salah menafsirkan, atau salah bertindak. Hal ini bisa menimbulkan masalah, pertengkaran, atau permusuhan. Dampak yang ketiga adalah mendapatkan dosa atau hukuman. Perkataan yang tidak jujur, bohong, fitnah, atau sombong bisa mendapatkan dosa atau hukuman dari Allah. Perkataan yang melanggar hukum, hak, atau norma bisa mendapatkan hukuman dari pihak berwajib atau masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan akibat yang buruk di dunia dan di akhirat. Dampak yang keempat adalah menurunkan kredibilitas atau reputasi. Perkataan yang tidak bermutu, tidak berdasar, atau tidak berilmu bisa menurunkan kredibilitas atau reputasi seseorang. Orang yang berbicara bodoh bisa dianggap tidak cerdas, tidak terinformasi, atau tidak kompeten. Hal ini bisa menurunkan kepercayaan, penghargaan, atau kesempatan dari orang lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menghindari sikap bodoh dalam berbicara dan berusaha untuk berbicara dengan bijak, sopan, jujur, dan bermanfaat. Kita harus menjaga lisan kita agar tidak menjadi sumber dosa atau bencana. Kita harus berbicara dengan hati nurani dan tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti atau menyesatkan orang lain. Kita harus menimbang-nimbang dulu sebelum berkata dan tidak mudah terpancing emosi oleh perkataan orang lain. Pada pembahasan terakhir, kita akan mencoba menggali hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan tersebut. Namun, sebelum itu, alangkah enaknya kalau kita ngopi dulu. Mantap! Baiklah, yuk kita lanjutkan pembahasannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, kutipan ini mengajarkan kita untuk berbicara dengan bijak, yaitu berbicara dengan hati nurani, tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti atau menyesatkan orang lain. Kita harus menimbang-nimbang dulu sebelum berkata dan tidak mudah terpancing emosi oleh perkataan orang lain. Yang kedua yaitu, kutipan ini mengingatkan kita untuk menjaga lisan kita agar tidak menjadi sumber dosa atau bencana. Hikmah yang ketiga yaitu, kutipan ini menunjukkan kita perbedaan antara orang yang berakal dan orang yang bodoh. Orang yang berakal adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir secara rasional, logis, dan kritis. Orang yang berakal tidak akan berbicara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak dan tujuan dari perkataannya. Orang yang berakal akan berbicara dengan hati nurani, yaitu kesadaran batin yang menuntun kita untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir secara rasional, logis, dan kritis. Orang yang bodoh akan berbicara sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak dan tujuan dari perkataannya. Orang yang bodoh akan berbicara dengan hati, yaitu nafsu, emosi, atau kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebenaran atau keadilan. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat sehingga kita bisa selalu berhati-hati dalam berbicara
dan mengikuti teladan orang-orang berakal yang berbicara dengan hati nurani. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman dan pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.